Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita surat Fatir, surat yang ke-35, halaman 438, ayat yang ke-36 dan ke-37. Fatir surat ke-35 halaman 438 ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mari kita terjemah terlebih dulu sesuai dengan terjemahan. Wahum, dan mereka yastarikhuna, mereka berteriak dengan sekeras-keras suara. Fiha, di dalamnya neraka Jahannam. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal, kami akan mengerjakan amalan salihah, amalan yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan yang kunna na'mal, dengan yang telah kami lakukan, kami kerjakan dahulu. Awalam nu'ammirkum, awalam bukankah, nu'ammir, kami telah memanjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fi, untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pula kepada kamu dahulu nazir, pemberi peringatan. Fadhuku, maka rasakanlah olehmu azab, fama lidh-dhalimina min nasir, tidak ada bagi orang-orang zalim itu min nasir, satupun penolong. Demikian kira-kira terjemahannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau kaji kita jauh sebelum Ramadan dulu mengenai ayat-ayat peringatan-peringatan Allah, mengenai penyesalan-penyesalan, dan agak-agak serta angan-angan orang-orang termasuk kita, lebih-lebih setelah mati, berangan, beragak dan menyesal karena kita atau manusia membuang-buang hidupnya untuk hal-hal yang tidak untuk itu mereka dicipta. Istilahnya mereka itu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang, makan-makan sebagaimana binatang, hewan-hewan ternak makan. Yang memang terkadang seakan-akan itulah hidup bagi mereka. Maka mereka inilah orang-orang yang termasuk menyesal. Itu orang yang menghabiskan waktu hidupnya
hanya untuk memperturutkan kesenangan duniawi, pernak-pernik hidup duniawi, padahal kesenangan dunia itu sifatnya gurur, mata'ul gurur. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu kesenangannya gurur, memperdaya atau qalilun, amat sedikit sekali. Dan dunia itu memang sifatnya ya seperti itu. Sering kita terlengahkan dan kesenangannya cepat diraih, sehingga dikatakanlah dunia itu dengan ajilah yang dapat segera diraih. Kalau kenikmatan ukhrawi kan jauh lagi, itu pun anun tentu lah kecil nenek wak, itu kan fiksi belaka kata nenek. Itu masalah. Nah, sekarang atau kini kita lanjut ayat-ayat itu. Ada di 5 tempat, 5 keadaan, 5 waktu. Orang-orang yang sudah mati itu minta hidup lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, Wahbah Zuhair dalam tafsirnya, Tafsir Munir, ketika beliau menguraikan surat Al-Mu'minun, dan juga disebutkan oleh Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayannya, di mana orang-orang nanti setelah meninggalkan kehidupan dunia ini, di antara mereka meminta untuk dikembalikan hidup, meminta kesempatan kedua, karena mereka telah sadar dan telah meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dulu tidak sedikit pun berguna, berfaedah, untuk bermanfaat. Di antara ayat itu, ini yang kita baca, akhrijna na'mal salih, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari jahanam ini supaya kami beramal saleh. Itu janjinya. Mari kita pahami ayat ini. Ada 5, tapi kita baca satu ini dulu. Yang pertama dulu, kita tidak akan pelajari semenjak ayat 36, tapi langsung ayat 37. Cuman kita ambil secara ringkas ayat 36. Untuk orang-orang yang kafir, itu non-muslim, yang tidak bersyahadat dan tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat, mengingkari, mendustakan adanya akhirat, khususnya jahanam, sehingga dikatakan kepada mereka nanti, hadhi jahannam, hadhi, inilah jahannam, atau hadhi narul lati bisa tukadzibun, bisa takfurun, inilah neraka yang lalu kamu ingkari, kami dustakan, kamu tidak percaya. Ketika mereka disongohkan ke hadapan neraka, disongohkan itu bahasa Minangnya dihadapkan ke neraka. Nah, untuk mereka naru jahannam, di sana mereka istilahnya la yuqda alaihim fayamutu. Ayat 36 kita meringkasnya. Mereka tidak dipunahkan, tidak dibinasakan, sehingga mereka mati, karena kematian sudah mati. Di neraka itu kehidupan baina namanya, baina. Tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wala ya, tidak hidup, tidak mati. Dikatakan hidup, tidak mungkin orang hidup di situ. Dikatakan mati, tidak, dia masih hidup. Kata orang-orang tua sesuk dulu kala, laksana kirakat tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau.
Kalau logikanya tak mungkin orang hidup. Tapi dia hidup. Tapi dia hidup. Kenapa? Mati sudah mati. Karena mati itu makhluk, dia harus mati. Tidak ada makhluk yang tidak mati. Mati makhluk. Alladzi khalaqal mauta. Allah telah menciptakan kematian. Berarti kematian itu adalah makhluk yang dia juga harus mati. Yang tidak mati hanya satu. Allah. Al-Hayy. Ya, maha hidup Allah. Yang tidak mati adalah Allah. Allah itu baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi aya'i rabbikuma tukadziban. Itulah Allah. Baqa. Dalam sifat 20 dulu, kini dicemeh orang sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa. Benar, tidak ada salahnya. Memang Allah itu baqa, apa yang salah? Cuma kena berbeda sisi pandang, berbeda manhaj dan apa namanya, sehingga yang tidak di kita salah. Allah baqa lah. Siapa yang bilang Allah tidak baqa? Baqid. Mati. Di neraka itu la yuqda, mereka tidak diselesaikan. Tidak diberi kebinasaan, putusan untuk mati, tidak mati. Fayamutu, mereka tidak mati. Dan tidak diringankan azab. Melainkan ditambah azab. Falan nazidakum ila azab. Ketika mereka minta ringan, tidak ditambah, melainkan tambah berat azab. Itulah balasan setiap orang yang kufur. Ini intipati ayat yang ketiga. Lalu kita masuk kepada ayat yang ke-37-nya. Marakia sekareh-kareh soro, sehabis-habis, setinggi-tinggi soro, namanya surah. Kalau istirah itu sebetul-betul menghabiskan soro sekareh-kareh. Istirah. Kalau bahasa modernnya mararau. Habis soro. Ya, jadi mereka dalam jahanam itu yastrikhun, berteriak sekeras-kerasnya, menyeru, memanggil, menghimbau. Fiha, di dalamnya. Nya kok kama apanya ke jahanam. Di dalamnya jahanam. Jahanam itu ismun min asma'inar, salah satu nama daripada nama-nama neraka yang populer. Ada juga yang mengatakan salah satu jurang, ada juga yang mengatakan salah satu lapisan. Yang penting jahanam adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran sampai mencapai 77 kali kalau tidak salah. Jahanam itu sangat populer jahanam. Secara bahasa jahanam itu kan sesuatu yang teramat dalam. Sesuatu yang amat dalam sekali. Secara bahasa begitu. Nah, dikatakan neraka jahanam karena memang dalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudu. Itu disebutkan di situ sebuah riwayat hadis bahwa pernah zaman Nabi berbunyi suatu dentuman dahsyat dari arah atas, membuat gempar lah. Ketika itu kan belum ada teori ilmiah. Kalau sekarang semuanya ilmiah, iman tidak perlu ilmiah. Kalau bisa diilmiahkan, dimilihkan semuanya. Tidak bisa diilmiahkan lagi, ditolak. Dentuman sangat dahsyat, sehingga sahabat-sahabat ya takutlah atau bagaimana. Ditanya, tahu kalian apa itu? Intinya Allah wa Rasuluhu alam. Itulah sahabat Allah dan Rasul yang banyak tahu. Itu pula karunia yang Allah berikan kepada sahabat, mereka langsung bisa bertanya kepada Nabi, sehingga tidak ada namanya mazhab, tidak ada manhaj.
Tidak ada pertikaian ulama. Karena ulama tidak ada zaman Nabi. Orang langsung kepada Nabi. Sekarang orang ingin seperti itu, mana bisa? Nabi sudah meninggal. Pewaris beliau banyak. Ibadahnya pewaris itu saling berbeda pemahaman. Kalau sama asal pemahaman, Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup masih berbeda sahabat. Cuma sahabat berbeda langsung kepada Nabi. Sekarang bisa langsung kepada Nabi, tidak semua orang. Nah ulama tentu melalui peninggalan Nabi. Tentu pemahaman mereka, ilmu mereka, sisi pandang mereka tidak sama. Wajarlah. Kalau ingin menyatukan satu orang seluruhnya, tidak mungkin satu. Jadi bagaimana kita berlapang dada, itu saja masalah. Berlapang dada, menerima perbedaan pemahaman. Tidak boleh memaksakan. Orang kalau tidak sama kita langsung orang dicap salah itu. Selagi ada dasarnya, ada dalilnya, ada nasnya, cuma sisi pandang yang berbeda, biasa saja. Yang tidak boleh berbeda itu kita, karena kita kalau berbeda berkelahi. Awak cecunguk kalau beda bisa tidak bersapuan. Bisa orang naraku sadar langsung tidak sama ya. Biarlah ulama yang namanya ikhtilafal ulama, berbeda ulama memahami, atau ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat, wajar, sangat wajar lah. Kemana pergi kaji kita ini? Di dalamnya, lalu kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Itu batu yang digulirkan di bibir, di pinggir neraka 70 tahun yang lampau. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Dapat dipahami situ alangkah dalamnya jurang neraka. Kalau kita bikinlah hukum gravitasi, kan hukum gravitasi. Benda yang jatuh itu makin lama makin kencang. Sesuatu yang naik makin lama makin lambat lah, karena hukum gravitasi. Itu pelajaran dulu. Apakah ada gravitasi di neraka? Tidak tahu kita. Tapi kalau kita pakai hukum itu, turunnya makin lama makin. Batu itu batu besar, tidak ke badan tuang lah. Tidak mungkin kerekel badan tuang macam itu. Ya Pak Imam, Imam 01, tidak mungkin tak. Oke. Baru sampai ke dasar. Yang kita bayangkanlah betapa jauh neraka jahanam. Itulah jahanam. Sehingga dikatakan dia jahanam karena sangat dalam. Batu itu batu kibrit. Kibrit itu belerang. Banyak ulama memahami batu daripada yang menjadi waqudun nar, menjadi bahan bakar neraka itu batu belerang. Batu belerang itu cepat terbakar dan busuk. Api yang kamu pakai sekarang ini kan 70 daripada api neraka. Dicelupkan ke lautan kemudian ditaruh di gunung-gunung. Allahu a'lam. Halo? Api narukum hazihi, api yang kamu pakai sekarang, 1/70 daripada api neraka. Lalu yang 1/70 itu dicelupkan ke samudera. Kemudian diterupkan di gunung-gunung Merapi. Di gunung-gunung Merapi itu ada belerang. Jadi kalau keluar magmanya atau letusan gunung Merapi itu kan meleleh lahar. Batu belerang. Sekarang di Jawa masih ada belerang-belerang ambil orang. Jadi banyak ulama memahami bahan bakar neraka itu batunya bukan batu biasa, batu belerang. Kibrit. Cepat terbakar, baunya luar biasa. Itu dia batu. Bernamalah dia jahanam karena saking dalam. Nah, di sana mereka berteriak, yastarikhuna fiha. Mereka berteriak sekeras-kerasnya. Bunyi teriakan mereka, Rabbana,
wahai Rabb kami. Bukan Allah lagi. Tidak ya Allah. Nah kalau minta pertolongan, tidak Allah. Minta pemeliharaan, minta penjagaan, minta pelindungan, minta perhatian, minta pendidikan. Rabbana. Umumnya doa itu Rabbana. Kenapa Rabbana? Rabbana itu umumnya manusia meminta kebutuhan hajat mereka, bantuan dan pertolongan mereka. Rabbana. Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Itu lama. Kunun, kabarnya kunun. Mereka tidak digubris. Sampai 1000 tahun kabarnya. Lalu mereka meminta kepada malaikat Malik, ya Malik. Pergi kepada Malik. Malik itu kan kepala sipir neraka. Malik. Dalam Quran, wanadau ya Malik. Wahai Malik, agar Tuhan kalian, Tuhan yang kau tu mematikan kami saja tidak sanggup. Nanti kita ada waktu kita cari. Keluarkan kami na'mal alasan mereka minta keluar satu, na'mal salih. Hanya itu 5 kali di 5 keadaan, di 5 situasi, di 5 waktu mereka minta kembali ke dunia semenjak mati. Satu alasan, untuk na'mal salih. Tidak ada alasan lain. Tidak akan jenak cucu ke dah. Pulang setiap kami petang Jumaat, malam kami, petang kami malam Jumaat untuk mencari nak cucu. Yo kecil orang lu mati. Kalau kau pulang untuk beramal, masalah. Nak maksiat. Masalahnya orang yang sudah mati, mereka itu sangat paham dan mengerti apa gunanya masalah. Tapi mereka tidak bisa beramal. Kita di atas dunia masih bisa beramal saja, cuma tidak mengerti harga sebuah amal saleh. Sangat berharga. Dia nak paham itu kita ajak mencempat-cempat amal saleh. Kadang-kadang mensedekahkan amal salehnya. Sedekah Fatihah. Ya. Sedekah Nabi. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Bolehkah kita? Bukan mengaji boleh tidak bolehnya, bukan urusan saya. Itu urusan para pakar-pakar lah. Pakar-pakar di medsos banyak yang akan mengupasnya itu. Tapi kita sering menghadiahkan pahala. Seakan pahala itu kita tidak, ya tidak itulah. Kok kamu apa kaji apa? Alasannya na'mal salih, supaya kami bisa beramal saleh. Begitu tinggi nilai amal saleh. Sehingga seorang bapak meminta itu kepada anaknya tidak dilaini oleh anak. Dalam tafsiran surat Luqman, ketika seorang suami minta kepada istrinya berbagi-bagi, tidak bisa. Amal saleh tidak bisa dibagi, dosa pun tidak bisa dibagi-bagi. Jadi minta keluar dari neraka, bisa hidup lagi ke dunia, bentuk beramal na'mal salihan. Syukur kita masih hidup dan diberi kesempatan untuk hidup. Karena hidup itu lebih baik daripada mati. Orang mati, walaupun mati fisabilillah, tidak bisa apa-apa lagi. Kita yang masih hidup masih bisa salat 5 waktu, puasa Ramadan, bersedekah dan segala macam. Ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda. Jadi mereka sudah mengakui apa yang mereka lakukan dulu tidak amal saleh. Kan gairah, berbeda, berlainan. Yang kunna, yang adalah kami dulu lakukan. Dulu kami melakukan, kunna itu kan adalah kami. Dulu di atas dunia ketika hidup kami lakukan tapi tidak amal saleh. Dikeluarkan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh, berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dulu. Sebab yang kami lakukan dulu amal je tapi amal salah. Tidak amal saleh, amal salah.
Sebab kalau yang lakukan itu tidak lahir daripada keimanan, ya masalah namanya walaupun baik. Ini 3 aja. Iman, ikhlas, benar. Di luar ini enggak. Di luar ini namanya amalnya masalah, walaupun baik. Iman wa huwa mu'min. Nah, jangan lupa pelakunya orang mukmin. Dia ikhlas dan amalannya benar. Ittiba. Maka siapapun yang melakukan suatu amal bagaimanapun baiknya, tapi kalau dia tidak beriman, enggak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surat Furqan. Itu dalam suatu riwayat dikatakan, ditanyakan kepada Nabi, ada salah seorang nama Abdullah bin Jud'an. Di masa jahiliyah orang ini sangat dermawan, paragih sangat, sosial, cukup membantu, kaya raya. Wah, rancak kopiah tereng sakui berisi, mulik mani kucindan murah, mantun aja. Ini berisi. Ditanya Rasulullah, dia tidak pernah mengucapkan la ilallah. Tidak pernah. Ini masalahnya. Maka kami jadikan amalan-amalannya di akhirat menjadi haba, debu yang terbang. Debu-debu yang terbang. Di atas dunia ada balasan. Siapapun yang melakukan kebaikan di atas dunia ada balasan. Adalah namanya balasan dunia. Aljalna lahu fiha, kami segerakan balasan di dunia. Di dunia ini dapat. Tidak ada yang melakukan kebaikan di dunia ini yang tidak dapat nilai. Ada nilai. Tentu nilai yang mengasihinya manusia. Tidak ada. Ada nilai. Minimal piagam. Paling kurang senyum atau terima kasih. Bahkan penghargaan kok kawan Pak Kiai, penghargaan dikasih kepada orang yang tidak berjasa. Baru saja dicalonkan menjadi kepala dusun, kemarin langsung dapat piagam. Kampung mana kan dusun ya, dusun kepala dusun, langsung dapat piagam. Tidak pernah jasa apa-apa, gitulah. Apalagi berjasa, sedangkan tidak berjasa dikasih tanda jasa. Apalagi berjasa-jasa, jasa raharjan tidak mau. Ini pula hebat manusia. Tapi ingat, semuanya itu kan dunia. Dunia kan dunia wale, dunia berkecehe. Berkecehe itu kan masuk orang Piaman, dunia berkecehe itu. Masuk Arab sebagian. Dunia berkecehe. Kemal. Gaira alladhi kunna na'mal. Itu alasan mereka, ilat mereka supaya dikeluarkan dari neraka dan kemerdekaan dunia, diberi kesempatan yang berikut. Awalam nu'ammirkum. Ini ejekan namanya. Bentakannya juga takriak, celaan, cemoohan, terbikit juga. Bukankah kalau kita terjemah letternya apakah dan tidak, awalam. Berarti apakah, bukankah, dan apakah atau bukankah. Nu'ammir, kami telah panjangkan umurmu. Nu'ammir, kami panjangkan. Jadi ammara, memanjangkan umur, memberikan umur. Nu'ammir, kami panjangkan umurmu. Ada sekian penjelasan ulama-ulama berdasarkan hadis-hadis. Kita ambil 2. Orang kalau sudah melewati umur 40 tahun, sudah panjang umurnya. Kemudian ada pula sekian banyak riwayat kalau sudah 60 tahun sudah panjang umur. Jadi arba'un dan sittu. 2 itu sangat populer dalam hadis-hadis, dalam kitab tafsir.
Orang kalau sudah 40 tahun hitungan Hijri, bukan Masehi ini. Kita kan biasa memakai kalender orang Masehi. Kalau 40 tahun kalender Hijriah, berarti tiba di Masehinya 38 kan. Yalah. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun, lewat itu sudah dipanjangkan umur, nu'ammirku. Sebab sudah lewat separuh umur. Umur umat Nabi Muhammad itu kan baina sittin ila sab'in, 60-70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Rata-rata 60-70, tidak berapa yang melewati 70. Banyak ada tapi tidak berapa. Dipandang secara keseluruhan umur umat secara keseluruhan umur rata-rata 60-70. Ada yang lewat 70 tapi aqalluhum ma yajuzu zalika. Tidak berapa yang melewati daripada 70 tahun. Taruhlah 70 tahun, dipenggal jadi dua, berapa? 35. Berarti umur separuh itu 35. Itu paruh bayu namanya. Kali 50 lah, paruh 100. Orang telah mau 50 yang kecilnya paruh bayu lah. Paruh 100 lah. Paruh bayu, separuh baya itu 35. Sampai 40. Kalau 80 umur orang namanya haram. Al-haram. Al-haram itu tua renta. Sebelumnya kibar, haram. Nabi berlindung kepada Allah daripada haram. Wal harami. Karena haram itu bisa mengarah ke pikun. Tua renta yang mengarah ke pikun. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami. Al-jubni wal bukhli wa su'il kibar wa fitnatil dajjal wa fitnatil dajjal wa adzabil qabr. Itu Nabi, 7 perkara Nabi berlindung. Salah satunya al-haram, umur tua. Taruhlah ada orang sampai 80 tahun umurnya atau lebih. Nah, berarti 80 bagi 2 40. Jadi rata-rata umur sekian, berarti orang sudah umur 40, berarti sudah ada perpanjangan umur. Atau kita ambil pendapat yang kedua yang lebih banyak, 60. Umur 60, sudah lewat 40 itu sudah umur nu'ammir. Kami telah lewatkan, kami panjangkan umur melewati 60 tahun. Itulah umur namanya a'zarallah. A'zarallah. Allah memberi uzur, artinya Allah tidak lagi menerima alasan dan elah untuk orang tidak bertobat, tidak beramal saleh, tidak bersiap, tidak berpekah. Kita ambil yang 60 ha. Jadi orang kalau umur 60, alunnya berkami, alunnya tobat, alunnya tidak ada alasan lah. Azar Allah tidak memberi uzur. Kalau umur primo masih lah. Amul tamai kuliah le kerja lo dapat le bini pun adun. Masih bisa lah. Bagi orang 35, ketambah cek le bini, maka jadilah masih ada azar. Tapi kalau sudah 60, dah ada lagi. Tak ada lagi. Orang kalau mau 60 tidak ada alasan lagi untuk tidak bertobat, beristighfar, untuk kembali inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah, untuk bermasalah, bersiap, berbekan, tidak ada alasan. Tidak ada alasannya, yang cari alasan lah. Pemerintah kan santiang 60 pensiun je. Kalau hebat lo negara tempat berada 60 kan selesai kali-kali. 60 pensiun kulai. Kenapa? Dah. Zoro oleh. Sarah saya negara aku nemu oleh. Itu kan isyarat. Orang 60 itu emosinya tak stabil leh. Tanagola nolak kepada dha'fan. Min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat menjadi lemah. Syaiban dan tumbuh uban.
syaiban. Jadi wajar tu umur 60 pensiun je minta kerja boleh. Tapi banyak je orang umur 60 aku mencari kerja. Cari kerja. Tak ke surau le dah, tak ngaji, tak nambah ilmu, tak nambah. Kalau mencari kerja. Mesti apa? Mesti ketu. Bukan tak boleh, boleh lah olahraga, jogging lah. Tapi janganlah buang-buang umur. Orang pensiun kau rahmat kau. Wak nak kerja peti depek. Peti depek, pakirim di bawah. Jungkit karang kerimbo pawa, anak seorang menentu jauh. Kirim ke peti kau kan? Mengalah itulah kerja lah. Ya, cari makanan lama, minum lama tu banyak bekal. Jangan tak ada alasan lah, tak ada alasan lah. Iku alun, tak ada alasan. Azarallah. Jadi kami sudah panjangkan umurmu lewat 60. Alasan lah, tak ada alasan. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Yang sepanjang itu umur bisa orang bertazakkur, berpikir, mengambil pelajaran di sepanjang usia itu. Yang kedua telah datang pula kepada kamu nazir. Waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu nazir. Banyak ulama menyebutkan nazir itu salah satunya Imam Bukhari itu syaib, uban. Kau boleh ke nazir uban. Tak syukur. Orang muda lah banyak uban. Nak rambut kuah. Di rawat lah beda mana. Kalau dia teh rambut, kalau buah janggut berbeda. Syaib. Kalau 60 tu, lah wajar sangat orang tu berubat, lah meninggalkan dunia hitam, dunia black ya, masuk dunia putih. Tak wajar sangat. Justru anak lu beruban tu kadang-kadang acok terpedaya dan tertipu. Sebabnya merasa masih uban lu nak doleh. Umur 60 pensiun pergi mesti. Acok tanu acok. Udah yo pak udah terlampuanya. Tambah diwali telok yo pak. Masih terlampuanya. Lupanya bekalnya masih sihat, masih fit, masih energik. Apalagi sakit indak segala macam indak. Sakit indak, uban ndak ado. Awak masih segar bugar, kau acok tertipu orang. Bon amat nak dakui tapi acok tertipu. Jangan tertipu. Wahai orang umur 60 kalau nak sakit-sakit, kepala masih hitam je baru, awak masih sehat-sehat, masih telok mangan, jangan tertipu. Jangan tertipu. Syukuri itu dan pakai umur itu untuk kembali lah kasrol. Sebab selama waktu sebelum itu kalau bapu puas satu alahnya. dari urik ke pucuk kalau bersantuang satu alahnya. Jadi kulit ke isi ala balapia satu alahnya. Ya tabu-tabu lah bersungkahi. Kulit-kulit berkuih habis. Makan tabu tak pakai pisau dulu dah. Langsung jadi. Para wai tengah pergi jalan tu lalu satu alahnya. Ini para wai terbuang-buang pergi jalan pakai bang. Lalu datang syaib, datang kepada umur syaib, uban. Ada juga ulama pendapat datang kepada peringatan Nabi, Al-Quran ataupun ulama. Datang ja'akumun nazir. Berarti tak ada lah ya. Akhirnya kalian minta kedua dia neraka kau ada cerita. Fazuqu. Ada cerita. Ada cerita lah. Fazuqu, rasakan oleh kamu azab. Tidak ada bagi si zalim yang seperti kalian ke satu pun yang akan menolong melepaskan kalian daripada neraka. Tidak ada dekingan dan tidak ada pendukung. Kalau kini masih ada memo. Saya tugaskan engkau di neraka sebentar, tidak ada ditugaskan di neraka. Karena petugas neraka tak. Ini petugas neraka, saya suruh ke neraka. Untuk menyelamatkan orang-orang di neraka tidak ada. Itu di dunia petugas-petugas. Paham salah kan? Paham kan? Inti kajiwa,
sebegini 3. Pertama, waktu hidup. Lebih-lebih orang yang sudah masuk ke usia 60. Masih hidup, syukuri. Syukuri kita masih beri kesempatan dan peluang untuk berbekal, bersiap, berbenah. Untuk banyak tobat istighfar itu satu. Itu syukurnya begitu. Syukur kita masih hidup. Yang kedua, yang amat disesali nanti di akhirat, di antara sekian banyak, salah satunya adalah tidak ada amal saleh, sehingga orang meminta kembali hidup untuk beramal saleh, bukan untuk mencari sawah, mencari usaha, mencari anak cucu, bukan mencari makan di mana kalama, dan satu untuk beramal saleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, uban adalah aba-aba. Di samping cahaya, tumbuh uban dalam Islam cahaya. Cahaya, kebaikan, dihapus dosa, peringatan. Jangan cabut uban. Kalau kita cabut uban, mencabut cahaya. Kalau kita cabut uban, berarti menghilangkan peringatan. Kalau kita cabut uban, itu dosa yang dihapus. Maka uban, banggalah pakai uban. Banggalah dengan uban. Oh, Nabi Ibrahim termasuk orang yang bangga dengan uban. Bukan uban memikirkan sesuatu yang tidak benar, memikirkan dalam Islam berubannya. Nabi sendiri kan beruban. Lantaran turun surat Uhud. Surat Uhud membuat kepalaku beruban. Surat Takwir membuat kepalaku beruban. Tidak memikirkan tentang keadaan istiqamah dan tentang akhirat, tentang kematian beruban. Beruban terkait itu bagus. Itulah kaji kita sepagi hari ini sebagai sambungan kaji-kaji yang sudah, walaupun kita ringkas-ringkas, kita tinggal masih pembuka. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkahnya untuk kita bersama. Dan hari Jumat depan mau permisi misi acara subuh di Tiga Balai untuk selanjutnya. Kalau amuh rasiko hari Rabu malam. Orang sini minta pindah. Misi Jamiah Tiga Balai meminta pindah. Rabaan tak bara orang malam, tapi subuh kok kelai. Di siko orang subuh banyak, kok Rabu kok lebih tambah banyak malam. Dulu kita minta malam. Tapi bagaimanapun kita mau syarahkan nanti. Jadi itu pengalihan. Ya. Zaman berubah, musim berganti. Sekian kaji kita. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.